Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahu li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' asatidina wa muallimina wa masyayikhina nakhusu ila syaikhina wa murabbi ruhina Syekh Sa'dullah Usman wa usulihi wa furu'ihi wa man tanasaba ilaihi wa ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Para santri ingkang kawula tresnani lan para pamirsa ingkang wonten ing dalem ingkang setia kalian channel Ayo Ngaji, mugi-mugi dados ladang amal kagem kula lan panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan menika tasih saged kita ginakaken kanthi sak-sae-saenipun menika dalam rangka thalabul ilmi. Di samping guguraken kewajiban, mugi-mugi saestu nambah ngelmu lan wawasan. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun ngaos monggo kita ndedonga rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Sallallahu ala Muhammad. Monggo sholawatan rumiyin nggih. Sholawat tibil kulub sing mayar ya. Setunggal kali tiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
ضيائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kanthi sholawat tibil qulub, mugi-mugi Allah paring kesehatan lahir lan batos dateng kita sedaya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mengajak kepada masyarakat luas untuk sudi kiranya ikut mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, and comment. Dengan begitu ikut meramaikan hasanah dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan YouTube semakin dipenuhi dengan channel-channel yang bagus sebagai saingan terhadap channel-channel yang ada bau-bau maksiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini akan kita bahas hadis nomor 14 saking syarah kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis nomor 14. Bisa disimak, sekiranya bermanfaat monggo disimak, didengarkan. Sekiranya tidak bermanfaat silahkan bisa ditinggal tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'atsara, hadis nomor 14. Ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darahnya seorang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. At-thayyibuz zani, pertama janda atau duda yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan orang yang membunuh orang lain. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jama'ati, dengan kata lain memisahkan diri dari jamaah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis nomor 14 ini tergolong hadis yang pendek, mudah dihafalkan. Mungkin saya ungkap kembali dulu pas awal pembukaan ngaji Arba'in Nawawiyah, ada maqalah sing sapa wonge gelem ngapalke ngreksa hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah ini, 40 hadis, maka akan dimudahkan masuk surga. Belum ada kata terlambat untuk menghafalkan sedikit demi sedikit. Hadisnya saja, tidak perlu dihafalkan dengan syarahnya. Syarahnya cukup dipahami. Ya nek sampean mampu utahe kaya Gus Bahak, silahkan mau dihafalkan sama syarahnya. Ning kitae rada abot. Baik, hadis ini sebetulnya bertemakan darah seorang muslim itu dilindungi. Darah seorang muslim itu dilindungi. Ini poin pertama. Jadi kaidah pertama, darah seorang muslim itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara dan agama. La yahillu damu mri'in muslimin,
tidak halal darahnya seorang muslim. Nah, ini artinya kan perlindungan terhadap nyawa. Nyawa seorang muslim itu dalam perlindungan agama. Ora bain-bain. Sekarang itu sedang marak terjadi namanya klitih. Murah banget nyawa. Nek peristiwa klitih nika. Tanpa sebab ada segerombolan manusia bejat yang tidak sedikit pun merasa berdosa. Tiba-tiba membabat, menusuk, menjorokkan, membabi buta, memelatok-melatok seorang yang jelas-jelas tidak bersalah, tidak ada sangkut pautnya dengan pelaku klitih itu. Jadi mereka itu memang ada komunitasnya, komunitas klitih namanya, berkelompok. Di situ semacam ada tingkat senioritas. Sing iso mateni wong itu pangkate saya dhuwur. Nah, dan isi dari komunitas klitih itu ora ana sing tuwa-tuwa. Rata-rata cah nom. Bahkan mulai usia SMP itu wis masuk. Naudzubillah min dzalik. Kuwi jelas wonge ora tau ngaji. Apa meneh salat. Plus ketambahan tukang mimik wedang galak. Arak. Ngombe arak. Nek arak ngombe ngono ora apa-apa. Misale ngene arak ngombe, aku arak ngombe iki ora apa-apa. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nek ngombe arak dia enggak boleh. Nah, itu pelaku klitih itu betul-betul biadab. Maka saya pesan kepada kalian semua para santri, hindari keluar malam. Kira-kira jam 09.00 ke aja keluyuran. Saiki ora pandang bulu, sak nggon-nggon klitih itu berani membabat seorang bahkan di tempat rame. Wis tekan Magelang, hati-hati. Nah, apa meneh nang tempat sepi jelas. Jadi umpamane sampean kok mbuh acara apa mbuh selawatan, ya bergeromborlah, jangan memisahkan diri. Wong kayak umpama gerombolan saja mereka komunitasnya lebih banyak dan lebih ngawur, maka harus hati-hati. Pemeneh cah putri aja kokean metu bengi. Ini contoh orang yang tidak bisa menghargai nyawa. Mundak meneh Israel tidak bisa menghargai nyawa orang-orang Palestina. Ada peristiwa genosida atau pembasmian secara brutal, ngebom sak-sae, sudah keluar dari etika perang. Nah, dalam perang itu kan ada orang-orang yang nggak boleh diperangi, perempuan, anak-anak, orang-orang sepuh, itu ora kena melu-melu dibedil, melu-melu dibacok, itu ora oleh. Ya sing perang ya tentara-tentara. Nah, ini mereka Israel dengan biadabnya membasmi, ya toh, membumi hanguskan masyarakat sipil, masyarakat awam di Palestina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang meninggal itu ya tergolong syahid. Amin ya rabbal alamin. Illa bi ihda thalathin. Jadi ada nafi atau nahi, ada la nafi atau ada illa pengecualian yang jatuh setelah nafi, itu menunjukkan pembatasan. Pada mulanya dengan tegas hadis ini mengatakan tidak halal darah seorang muslim atau nyawa itu
tidak halal kecuali salah satu dari 3 sebab. Nah, kalau 3 sebab ini itu boleh adanya penghilangan nyawa. Pertama, as-sayyibuz zani. Nah, as-sayyibu niku maksude wong sing wis tau rabi utawa wis tau merasakan nikmatnya dunia, wis tau hubungan intim, mbuh lanang mbuh wedok, tapi kemudian orang tersebut berzina. Wis tau duwe bojo utawa isih duwe bojo, kok wani zina, maka itu halal darahnya. Maksudnya pripun? Terkena hukum had yang disebut rajam. Dirajam, dipendem separuh, dibalangi ngasih mati. Nah, itu hukum Islam. Boleh dirajam. Nah, kalau yang masih perawan, masih jaka, kok berzina, pernah saya sampaikan, hukumannya bukan dirajam, tapi dicambuk 100 kali. Setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Kalau yang satu sudah pernah sudah pernah wik-wik dengan istri atau suami yang halal, yang satunya masih perawan atau masih joko. Nah, ini ada 2 hukum. Yang sudah pernah itu dia dirajam, tapi yang masih perawan dicambuk 100 kali. Nah, ini juga tidak sembarangan. Yang melaksanakan hukum ini ada petugas khusus, namanya Al-Gujo, yang ditandur oleh negara untuk melaksanakan hukum ini, hukum agama. Apakah di Indonesia bisa dilaksanakan? Bisa. Jadi di Indonesia ini kan ada 3 hukum. Ada hukum positif, ada hukum adat, ada hukum agama. Ana hukum negatif barang piye? Nah, ada hukum agama. Dulu sebelum Pancasila jadi seperti sekarang, pertamanya ada rumusan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Betul tak? Nah, ini menunjukkan sangat memungkinkan hukum agama ditegakkan di Indonesia. Terbukti di Aceh juga bisa terlaksana. Di selain Aceh juga hukum agama sudah berlaku. Misalnya ada hukum perbankan Islam, asal mulanya saka hukum Islam. Hukum pernikahan di peradilan agama itu juga dengan hukum Islam, hukum perceraian, hukum wakaf. Nah, cuman yang selain Aceh itu belum berani merambah ke hukum hudud atau had, sing ngatasi masalah kriminal ngono kuwi. Sebetulnya bisa kari wani pura sing usul. Sangat memungkinkan, menimbang dan mengingat bahwa mayoritas Indonesia ini adalah kaum muslimin, kudune iso. Saya ulangi lagi, jadi orang yang sudah nikah atau pernah nikah kok berzina itu halal darahnya, yakni hukumannya itu dibunuh dengan cara dirajam. Ini menunjukkan
bahwa perbuatan tersebut betul-betul dilaknat oleh agama. Karena madorotnya itu juga banyak. Bisa menimbulkan penyakit yang namanya AIDS. Nah, penyakit AIDS itu obatnya itu mahal. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada obatnya. Yang mengidap penyakit AIDS itu lama-lama lemes, kurus, kering. Ada obatnya, cuman itu hanya penunda kematian saja. Ya menggeng ulur-ulur waktu. Ya mati ra iso ditunda, tapi menggeng ulur-ulur dulu. Ngulur kesehatan. Tapi endingnya akan mati mengenaskan wong sing AIDS itu. Oleh sebab itu agama melarangnya. Nek nang Quran kae azani wazaniyatu fajlidu kulla wahidatim minhuma mi'ata jaldah, ngono ta? Tapi sebetulnya dulu ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan tentang rajam ini. Cuman ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Ayatnya sudah dihapus tapi hukumnya masih berlaku. Nah, kira sembarangan. Dulu pernah ada seorang wanita di zaman Rasulullah menyerahkan diri. Ya Rasul, bersihkanlah saya. Bersihkan piye maksud loh? Saya telah berzina. Rasul menegaskan, mungkin engkau tidak berzina, mungkin mengkekepan tok. Mboten, kula pancen berzina. Mungkin nganu ora mlebu. Nggih pancen nganu masuk. Oh. Ngono. Nganu. Sampeyan meteng ora? Nggih niki sek mengandung. Ya nanti tunggu sampai melahirkan. Singkat cerita wis melahirkan, lapor lagi, bersihkanlah saya. Bersihkan maksudnya minta dihukum rajam. Oh, bayi ini saya cilik, yuk ngenteni wis nganu. Apa? Disapeh 2 tahun. Nah, wis 2 tahun lapor lagi, barulah Rasul menerima penyerahan diri itu. Kemudian Rasulullah menyelenggarakan hukum rajam untuk wanita tersebut. Dihadirkan orang banyak untuk menyaksikannya. Dalam hukum rajam saja Rasulullah masih berbuat welas asih menimbang kandungannya, menimbang anak yang masih bayek, yang masih membutuhkan perawatan intensif dari seorang ibu. Nah, ini artinya tidak serta-merta orang yang mengaku berzina menyerahkan diri atau hanya sekedar baru isu kemudian bisa diterapkan hukum rajam. Nek gak jare-jare itu urung iso. Jadi syarat diperlakukannya hukum rajam itu harus kuat buktinya. Kudu ana seksine. Papat, seksine papat. Ora macem-macem. Jadi nek mengke jare-jare utawa isu, misalnya ana sing lapor niko telah berbuat nganu zina padahal wis ndek bojo. Kalau dia pelapor tidak bisa menghadirkan saksi atau bukti yang kuat, malah balik hukumannya. Yang dihukum justru pelapor itu, pelapor ora pelakor. Sing lapor itu yang dihukum cambuk 80 kali karena menuduh tanpa bukti. Malah balik itu hukumannya. Jadi ora sembarangan. Nah, bagaimana kalau sekarang kan sudah zaman CCTV, zaman video, apakah itu bisa dijadikan bukti juga? Ya, itu
bisa sebagai penguat, tapi bukan bukti satu-satunya. Mengingat dan menimbang saiki ya zaman canggih, video iso diedit tak kandhani. Wis ana teknologi AI. Piye lek maca? AI. Ya. AI, artificial intelligence ya. Itu canggih. Orang tidak melakukan sesuatu bisa dibuat video seolah-olah dia melakukan. Saya ana penipuan-penipuan ngoten niku ngati-ati. Maka walaupun zaman sudah canggih, tidak serta-merta video itu bisa dijadikan bukti satu-satunya. Nah, pelajarannya jangan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Kuwi hukumannya balik. Penuduh justru akan diberi hukuman berapa cambuk? 80 kali. Teko diurusi awake dhewe-dhewe ya toh. Rasah ngurusi awake liyan. Nah, nek kira-kira iso mendatangkan bukti dan 4 saksi, oke lah. Nah, ini perzinahan. Bagaimana dengan orang yang diperkosa? Apakah dia dikenakan hukuman? Tidak, karena diperkosa itu terpaksa ya toh. Tapi si memperkosa gitu. Anak sing memperkosa itu terkena hukuman. Kalau yang memperkosa itu orang yang sudah beristri atau sudah bersuami, kan wanita juga bisa memperkosa laki-laki. Bisa. Lebih mudah itu. Lebih mudah. Cukup dengan pancingan. Bisa. Neng rata-rata yang memperkosa adalah laki-laki gitu loh. Nah, kalau yang memperkosa itu sudah berpasangan halal, kalau dia memperkosa ya dia terkena hukum rajam. Tapi yang diperkosa itu namanya diperkosa yang enggak terkena hukuman. Bagaimana kalau diperkosa tapi menikmati? Ayo kuwi kepriye ya? Jenengane perkosa tetep ra kepenak karena dipaksa. Pemerkosa biasanya akan berbuat brutal seenaknya sendiri. Nah, kalau TKW itu TKW Arab, TKW Malaysia dan lain sebagainya, ada beberapa yang mengaku diperkosa oleh juragane, majikane ya toh. Tapi ada juga yang setelah ditelesih, dihadapkan di Pak Hakim, setelah ditanya, ada juga yang sebagian itu melakukannya dengan atas dasar suka sama suka. Oh, jebul ora diperkosa neng suka sama suka, arep diwehi duit tambahan, ngono ya ana. Nggih, boleh. Nah, kalau diperkosa itu tidak terkena hukuman. Ya muga-muga sampean ora diperkosa. Amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pentingnya menjaga diri dari zina. Kalau Quran secara nyata memang tidak melarang zina. Cuman yang dilarang itu perangkatnya yang bisa menuju ke zina. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi perangkatnya itu loh. Apa yang mendekatkan diri pada zina? Banyak. Bisa chattingan, temon, bonceng-boncengan tiap hari, atau tiap hari mengantar dan diantar ke rumah, diantar ke hotel, diantar kemana-mana. Nah, ini perangkat yang bisa mendekatkan diri pada zina. Apa nang kelas barang? Chattingan, bonceng-boncengan, kholwat atau
bersepi-sepi berduaan. Nah, Ayo, ini gawat deh. VC. Video call itu. Video call kalau apa masalah penting nggak masalah. Tapi kalau keseringan dan itu bukan suatu perkara yang penting krusial, nah itu juga pengantar menuju zina. Yang saya maksud adalah yang lain jenis. Paham ya? Ada juga yang mengatasnamakan kawin kontrak. Nah, ada yang tanya bagaimana kalau kawin kontrak itu hukumnya bagaimana? Kuwi padha wae karo zina. Kawin kontrak atau mut'ah, kawin mut'ah. Di kontrak awal ya betul secara zahiriyah ana saksine, ada walinya. Tapi sing marake itu dihukumi zina, di awal sudah ada kata-kata pernikahan ini hanya berlaku 1 tahun misalnya, atau berapa bulan. Setelah misalnya berlaku 6 bulan, setelah 6 bulan tanpa pamitan atau apapun, laki-laki boleh kemanapun dan perempuan boleh kemanapun. Nah, itu maksudnya zina itu di situ. Apa bedanya dengan prostitusi atau yang oleh orang Jawa disebut dengan perlondrean? Kalau di prostitusi atau perlondrean itu kan hanya setem, hanya singkat semalam gitu. Kalau di pernikahan kontrak itu hitungannya bulan dan tahun. Meng rada dawa ngono. Angko nek metu anae piye? Ya wis tanggungane sing wedok wis dibayar kok. Nah, kejamnya di situ. Maka tidak diperbolehkan. Mayoritas ulama mengatakan itu sama dengan zina dan haram hukumnya. Paham ya? Nah. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dengan sengaja, ya, dengan sengaja membunuh, itu halal darahnya alias dikenai hukuman kisos. Nah, hukum kisos, hukum balas pateni. Ini juga pelaksana hukumnya tidak sembarangan, nggak bisa main hakim sendiri, nggak bisa, nggak boleh. Ini harus dilaksanakan oleh konstitusi, dilaksanakan oleh negara. Membunuh manusia lain bukan dalam peperangan. Membunuh dengan sengaja, dengan perencanaan, itu dikenai hukum kisos dengan cara ditugel gulune. Nah, hukum mati, ya, hukuman mati itu kalau dalam syariat Islam sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang paling sah itu pakai pedang. Oh, mungkin zaman biyen urung ana pistol, urung ana bedil. Nah, kalau sekarang sudah ada pistol, bagaimana kalau hukuman mati dengan pistol bedil? Ya, secara nalar sih diperbolehkan. Tapi proses kematiannya itu sing paling cepet nggawa pedang kuwi. Jeleng langsung putus urat nadinya. Nek pistol kadang-kadang kalau tidak tepat pada jantung atau apanya gitu, engko saya kejat-kejat saya merasakan sakit. Apa meneh hukuman mati dengan cara disuntik, itu ya tambah mesake. Lek kejat-kejat saya bermenit-menit ya toh. Datang kok mumpluk-mumpluk barang mungkin. Kan ada hukuman mati dengan suntik itu. Misake. Jadi pancen paling bijak itu di syariat Islam. Ketoke kejam, tapi justru itu welas asihnya dalam hukum
syariat Islam. Itu khusus untuk pembunuhan sengaja. Nek mateni tanpa sengaja tidak dikenai hukum qisas. Misalnya niate nembak manuk tapi jebul salah sasaran, sing ketembak malah uang misalnya, itu kan nggak sengaja, utawa bagi sing rada abot, ini berlaku di Arab. Berkendara terus tanpa sengaja nabrak uang, itu kan pembunuhan tidak sengaja, tapi seperti sengaja. Misalnya wis ana aturan maksimal 40 km per jam, iki malah 180 km per jam, utawa mobil atau motor cc-nya gede 250 cc, wah itu kan bisa melaju dengan sangat cepat. Inilah nyerempet uang, orang nyerempet deal ngasih mati. Itu bagaimana syariat Islam mengatur? Itu hukumannya ganti diat, ganti denda 100 unta para sangar. 100 unta akeh lho. Nek sak untane misale 20 yuta, maka larang kuwi. Di Arab berlaku itu. Dong ugal-ugalan kok ngasih nabrak uang. Wah kuwi gantine sakmono kuwi. Ora sangar. Nek nang Indonesia saya rada lunak. Nabrak ya gue paling ganti biaya pemakaman, biaya mitung dino tekan 100 dino, biasanya ngono ta. Tapi itu nek sing keluargane sing ditabrak ora trima bisa menuntut dan bisa minta denda lebih dari itu. Nek di hukum Islam kuwi gantine 100 unta, kira-kira sakmono kuwi. Akeh lho, ora murah kuwi. Yang bisa dikenai hukum qisas ya kuwi membunuh dengan sengaja. Anak niate ora mateni tapi kok mati. Misalnya guru ana bocah nang kelas mbiyinge ra umum, njur dijewer, niate kan beri pelajaran ben ada efek jera, dijewer malah mati umpamane. Kan seperti membunuh, seperti ya ta. Jabarnya sengaja, aslinya gurune niate ora mateni, saking ringkihe bocah utawa ngepasi malaikat pas arep njabut kok mati. Piye kuwi? Ya itu juga tidak bisa dikenai qisas. Ora iso, apa meneh nanggon dunia pendidikan. Saking binge bocah yo disabet nggawa garisan malah mati. Wah payah wi. Mula sebagai guru nganu nek aku ora wani-wani saiki ngono kuwi. Mbiyen kula galak, saiki wis ora wani. Utawa ora ngenani bocahe, menganu mejane dibrek kok mati. Jebul di penyakit jantung, kaget ngono yo mati. Aku ya tidak bisa dikenai qisas karena niate ora mateni. Mungkin merah ngegeti wong kok bola-bali turu nang kelas misalnya. Wah, gawat ini. Itu kalau di hukum Islam belum bisa dikenai hukum qisas. Sekali lagi yang dikenai hukum qisas dibalas pateni adalah orang yang membunuh dengan sengaja. Nek nanggon ayat kae surat apa ya Al-Maidah apa ayat 32 nek ra salah. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil
Terusannya apa? Apa Al-Qur'an? Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a ila akhirih. Di ayat itu dikatakan sing sapa wonge mateni menungso lain tanpa hak kuwi padha wae mateni seluruh manusia. Ora baen-baen. Ini bukti bahwa syariat Islam melindungi nyawa. Bahkan bukan hanya nyawa seorang muslim. Dan nang Madinah waktu itu kan orang mengwong Islam tok. Nabi juga mengatakan ojo ngrusoi wong Nasrani Yahudi sing nang Madinah kene. Sing sapa wong ngrusoi padha wae ngrusoi aku. Artinya Nabi juga melindungi kehormatan dan nyawa non muslim. Jadi nang Indonesia juga ojo sak karepe dhewe dumeh non muslim terus oleh pateni, itu enggak boleh. Tetap mereka juga dilindungi nyawanya oleh undang-undang. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Sing sapa wonge barang siapa iso ngurip-urip wong liya padha wae ngurip-urip wong sak alam donya. Ngurip-urip iki maksude memelihara. Misalnya kamu kok duwe anak asuh cah yatim atau anak jalanan dopeni itu padha ngurip-urip, itu sama dengan mengurip-urip wong sak ngalam donya. Artinya ganjarane banyak sekali. Paham ya? Jadi yang kedua yang boleh dibunuh adalah orang yang membunuh. Dalam syariat Islam disebut hukum qisas. Wal aina bil aini wal angfa bil angfi dan seterusnya. Itu ada ayat qisas. Jangan sekali-kali membunuh, entah dengan cara apapun. Umpama saking jengkele karo kancane aja ngasih, tergoda oleh bisikan setan, walaupun orang nggo peso, aku menganu kok nggo racun iki. Menggo racun tikus sih kok mati to. Ah iya kok Jo. Meng racun tikus sak tetes niku minta teteske nang nggon teh. Ayo padha wae malah kejat-kejat kok kuwi ya. Kuwi ya tergolong pembunuhan berencana. Berencana. Piye nek mengfitnah? Oh kuwi malah lebih kejam dari membunuh. Membunuh dengan pelan-pelan gitu. Berangsur-angsur. Sing dimaksud nang kene ora fitnah kuwi. Tapi membunuh betul-betul menghilangkan nyawa dengan sengaja, dengan perencanaan. Entah dengan peso, dengan racun, dengan tali, atau santet misalnya. Ilmu hitam. Santet ternyata ya bisa toh. Saking jengkele nyewa dukun. Mbah dukun kula kok serik kalih nika, bola-bali takon kapan rabi kula serik. Tulung disantetke. Ya wani pira? Nggih nyuwune pinten? 2000 mawon. Kalau murah temen nyawane. Santet. Nyantet biasanya nggo boneka ya toh. Nggo bonekane dikai paku bodong, santet duit piye? Wah apik kowe. Bonekane kayak duit. Neng kericik ndak. Disantet nggo duit kericik. Wah. Wetenge kayak duit kericik, ya tetep lara.
Santet pun tergolong pembunuhan sengaja. Kalau dalam hukum Islam itu juga terkena hukum kisos. Tapi ya angel yang buktekke, karena hukum kisos ini ya ora gampang, tidak boleh main hakim sendiri, kudu ana bukti dan saksi 4 yang kuat. Nek santet piye le mbuktekke? Saksine sapa? Wong biasane wong nek nyantet ki meneng-menengan. Maksud nyantet nang tempat umum? Enggak bisa. Enggak bisa. Kejaba konangan atau tertangkap basah wong kuwi gak nyantet. Terus ditangkap penyantete didedes nyantet sapa? Sing nangkap wong papat, kuwi sekaligus jadi saksi. Bisa. Buktinya mana? Termasuk boneka, paku, itu bisa dijadikan barang bukti. Neng nek mengkek jare-jare hurung cetha itu bisa menggugurkan hukum kisos. Tidak bisa nek mengkek jare-jarene ke mati disantet, jarene sing nyantet kae iki urung kena dikeki hukum kisos, dukune iki ra kena. Sekali lagi, jangan main tuduh sembarangan. Paham ya? Paham. Kemudian yang ketiga, yang keberapa? Ketiga, yang boleh dibunuh. Wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Maksudnya meninggalkan agama Islam alias murtad. Jur iki al-mufariqu lil jamaati, ini masih terusane tariku lidinihi ini. Misah dari jamaah, maksudnya orang kalau sudah murtad otomatis dia memisahkan diri dari jamaah muslimin. Ini sementara orang masih ada yang salah paham. Orang yang memisahkan dari jamaah, sing mau NU kok mlebu Muhammadiyah halal dibunuh. Orang ngono kuwe maksudnya. Utawa mau Muhammadiyah terus mlebu NU halal dibunuh. Itu salah tafsir. Al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Ini kalimat masih terusane at-tariqu lidini. Wong sing murtad otomatis memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ini tidak terkait dengan organisasi. Wong arek pindah organisasi ya monggo-monggo saja. Saka PDI pindah PKB ya apa meneh kuwi meng partai politik, pindah-pindah ra apa-apa. Tapi ini juga tidak bisa main hakim sendiri. Sampean ngerti ana wong murtad, berarti niku halal pateni, langsung jiko pedang dies, ya ora kena. Itu pelaksana hukum juga negara. Acaranya piye? Orang yang meninggalkan agama atau yang murtad itu dipanggil oleh majelis hakim atau oleh negara. Ditakoni, benarkah kamu keluar dari Islam? Ya benar. Kenapa? Ngono kok kula kere kok. Misalnya seprono-seprone Islam kok kere. Nah, itu hakim berusaha menyadarkan, mbok aja kaya ngono. Terus berusaha ditarik kembali ke agama Islam. Kalau sudah diperingatkan, dibujuk rayu tetap tidak mau kembali ke Islam, barulah hakim bisa memutuskan untuk melaksanakan hukuman mati. Tapi sudah melalui prosedur mengingatkan sebanyak 3 kali, diberi kesempatan untuk bertaubat. Ora serta-merta murtad langsung jus pateni, enggak. Nah, Indonesia oke banget wong murtad, termasuk artis-artis. Saya tidak sebut nama ya, nanti tidak saya dadi viral mergo nyebut. Ya bener, YouTube iso dadi viral, cuan, tapi yo aku sing rugi ya toh. Saya tidak menyebutkan nama. Banyak artis-artis yang murtad. Murtad. Ana sing bola-bali murtad, keluar saka Islam. Mlebu meneh.
Metu meneh kaya benik wae. Nah, dari yang ketiga ini atariku lidinihi kok dikei hukuman mati oleh dipateni. Itu maksudnya pripun? Ini menunjukkan bahwa agama itu tidak boleh dijadikan permainan. Ora kena gidulanan beragama itu. Kaya benik wae mlebu metu, kaya umbel munggah medun slup slup. Oh, agama ora kena gidulanan. Bagaikan apa? Bagaikan umbel. Cah cilik dolanan umbel. Blendung. Agama bukan umbel, ora kena gidulanan. Bagaimana kalau ada orang yang terbukti melakukan penistaan agama? Nah, misalnya kan ono penistaan agama, saya juga tidak akan menyebutkan nama. Ayo, akhir-akhir ini ono sing penistaan agama. Apakah itu bisa dikenai hukuman? Ya bisa, asalkan ada bukti dan saksi yang kuat. Bukti yang kuat. Terus dipanggil, kalau di Indonesia dipanggil oleh MUI, dipanggil oleh Kementerian Agama, didedes takoni, ternyata memang terbukti melakukan penistaan terhadap agama, maka bisa dikenai hukuman. Nah, ya hukumannya terserah negara. Jadi pelaksana hukuman ini negara. Wong umum ora kena ikut campur. Kadang Indonesia ini kan wong urusan negara ke wong umum melu campur. Misalnya penetapan awal Ramadan atau penetapan awal Syawal, gue wis urusane negara, wong umum kok ora melu-melu. Akhirnya yo jadi bodoh ana rong werna. Kuwi merga ana sing arep ikut melu-melu bukan wewenangnya. Padahal kalau di luar Indonesia, khususnya Arab Mekah, itu penentu awal Ramadan, penentu awal Syawal ya negara. Wong umum arek melu-melu ya mung dijawab, dapuran murasah melu-melu teko manut wae timbang tak des. Ya wis urusan negara, ora kena. Sesuk boto ya boto. Ngono wis do manut. Nah, Indonesia kan kabeh arek merasa pintar ikut menetapkan. Kudune kuwi ora sesuk botone utawa kudune. Ayo kaya wong pinter-pinter dhewe. Wis ana sing ngurusi negara itu. Nah, termasuk hukuman-hukuman semacam ini, hukuman terhadap penista agama, hukuman terhadap orang murtad, hukuman terhadap pembunuh, wis ana sing ngurusi. Masyarakat umum, awam, masyarakat sipil itu wis terima saja, delok keadilan apakah di negara kita termasuk masih ada keadilan. Katanya kalau di Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya toh. Nah, termasuk keadilan dalam hukum itu. Kita kandhani. Sesungguhnya ya, secara hukum kalau memang adil, tidak ada orang yang kebal hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Wong ke zaman Rasulullah saja, Rasul pernah bersabda, seandainya ya toh, lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putraku itu kok mencuri, tetap akan saya kenakan hukum potong tangan. Itu artinya Rasul itu betul-betul menegakkan keadilan. Ora dumeh putrine terus kebal hukum. Wah, ku anakku tersayang, ora kena njuk dipotong. Enggak bisa. Dalam hukum Islam tidak ada orang yang namanya kebal hukum. Biyen sahabat Ali, ya tak ceritani. Sahabat Ali ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah. Wis tahu ilang apane baju perang, baju ziroh, baju perang. Ngerti ora baju perang?
Sing besi. Oh, saka besi neng besi wis dironce dadi lunak tapi ora tebus pedang. Baju perange ilang. Kuwi wis cetha lho, ilang njur panjenenganipun Sayyidina Ali weruh. Baju perange dawanan iki gak dienggo wong Yahudi. Gak dienggo sapa? Wong Yahudi. Terus beliau lapor kepada qadhi atau hakim, melaporkan peristiwa itu. Lapor, baju saya, kuwi posisinya jadi presiden loh ya. Lapor, baju saya hilang dan saya weruh dinggo niku, dinggo wong Yahudi niku. Mohon ditegakkan keadilan. Lah kok qadhine takon, kamu bisa menghadirkan saksi dan bukti yang kuat bahwa itu adalah baju milikmu? Wah, ayo nek saksi mboten nonton. Apa meneh bukti? Nek meng secara mata jenengan weruh niku kaya-kaya bajune jenengan, itu belum bisa dijadikan bukti. Panjenengan harus bisa mendatangkan 4 orang saksi bahwa itu baju jenengan. Wah, terus golek saksi. Ternyata saksi ini goleknya saka keluargane, ditolak oleh hakim. Karena saksimu dari keluargamu enggak kuat, bisa jadi keluargamu juga akan membela kamu, ditolak. Akhirnya hakim memutuskan itu baju milik Yahudi, bukan milik Sayyidina Ali. Ora ana sing kepal hukum, walaupun itu presiden, nek ora iso mendatangkan bukti dan saksi, tetap bisa kalah di depan hukum. Padahal Sayyidina Ali tetap secara batiniah tetap ora ngapusi, mengkalah dalam hal bukti dan saksi. Wis ngono kuwi tok. Nek saya yakin tetap Sayyidina Ali ora ngapusi. Iso niteni klambine sapa, klambine dhewe tetap paham ya toh. Tetap paham. Tapi di depan hukum bukti dan saksi itu faktor utama. Termasuk di Indonesia ini ra iso saiki wong hakim utawa polisi percaya dengan serta-merta kata-kata orang semuanya yakin campur sumpah billahi wallahi, itu ra kena. Di depan hakim billahi wallahi sumpah ora kanggo. Ora kanggo. Sumpah demi Allah wis ora kanggo. Yakin campur sumpah apa meneh kuwi ora kanggo. Huruf qasam dienggo kabeh, wallahi tawahi billahi ya ora kanggo di depan hakim itu. Sing kanggo meng saksi karo bukti. Kalau sumpah demi Allah itu hubungannya meng karo Gusti Allah. So sing ora iso diapusi itu qadhi Rabbul Jalil, pengadilan di depan Allah besok di yaumil hisab, di yaumil kiamah itu wis ora iso ana sing ngapusi. Karena hakime Gusti Allah, terus saksine sapa? CCTV super canggih, malaikat. Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Wah, aku surah kena dapusi nang kono nanti bentuk video. Maka nek nang Yasin kae kamu mesti hafal al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami mengunci, nakhtimu ala afwahihim, mengunci mulut-mulut, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan itu dijadikan bisa berbicara, wa arjulihim, sikil-sikil ya iso ngomong atas apa yang mereka perbuat. Nah, jadi nek cangkem dikunci, karena cangkem nek nang donya aja tukang ngapusi. Munine yakin-yakin billahi wallahi tawahi, sumpah yakin campur sumpah. Oh, es campur. Dan nyatane tetep ya iso ke alat ngapusi. Apa meneh wong Jawa muni insyaallah ki alat ngapusi ya.
Misalnya ana wong lewat ngarep omah itu, misalnya lewat omah ngarepku. Mangke pinarak nggih kundure insyaallah. Tak anteni tekan jam 5 kok ora mampir. Oh, berarti insyaallah wong Jawa kuwi kadang galat ngapusi. Padahal insyaallah kuwi 99,9% iya. Nek ora ana alangan yang syar'i itu tetep padha wae karo iya. 6,1. Nah, kuwi cangkeme nang donya ngono kuwi. Apa meneh cangkeme wong Jawa. Nek wong Jawa kuwi alus. Alus ya? Bahasane alus, apa meneh Jawa Solo. Wah, Jawa Solo. Injah inji. Atine brungkal. Bodine alus, mulus, ayu, injah-inji, tapi hati siapa yang tahu? Bisa jadi itu serigala berbulu domba. Oh loh, serigala berbulu domba. Kata-kata hari ini ya. Oh, ana serigala berbulu domba. Hatinya serigala tapi berbulu sound the sheep. Api halus, lucu, gemoy. Ya, halus. Seolah-olah tidak ada unsur kejahatan. Oh, jebul jahate ra umum. Ya oke, wong Jawa ngono kuwi. Nah, munafik ya, ana munafik. Nah, maka sekali lagi hadis ini ingin menegaskan bahwa sangat berharganya nyawa seorang muslim. Jangan mudah menumpahkan darah kecuali atas salah satu dari 3 sebab ini. Nek sebab sak liyane telu iki aja pisan-pisan gawe dalih mateni. Meng krana serik, krana ditolak cintane misale utawa krana apa meneh? Iri srai dengki. Sakit hati kok dijadikan alasan untuk membunuh, itu keluar dari yang 3 ini. Maka kan ada game yang makruh bahkan bisa jadi haram. Kayak FF itu ada ML. Ayo mbuh kok ngopo? Ada adegan kekerasan yang bisa menjadikan pemainnya itu berhati keras. Seakan-akan diberi contoh, oh ngono kuwi lho carane mateni. Kon dadi wong tegelan, kejeman. Pemene sing main cah cilik-cilik. Wah, karena bisa menuntun ke arah pendidikan kekerasan. Sehingga ada sementara ulama yang mengharamkan game-game semacam itu. Nah, ya walaupun kalau saya cenderung ke hukum makruh, hukum makruh, karena ya tergantung pemainnya juga. Kalau masih terlalu kecil, gampang terpengaruh, kepribadiannya masih labil, bisa jatuh ke haram. Wong game dewasa dimainkan anak kecil, nggak boleh. Ada juga game yang koyo saru buka aurat ya ana to? Kuwi game apa kuwi? Barbie. Nah. Ganti kelambi kan? Oh, ganti kelambi? Nek nyong ora tau main sing kaya ngono kuwi, paling nek aku cara kepeksane ngegame ki sing nata-nata boto, nembak-nembak bola, hijau abang kuning lho. Kaya asik kae to. Oh, asik Pak. Pau? Oh, engko tak golek jal. Oh. Hah? Game tajwid. Nah, game tajwid misalnya apik kuwi. Tajwid. Nah, anak-anak yang saya cintai, mungkin ada pertanyaan? Monggo silahkan. Nek semisal nikah kontraktor terus sampun nyaman untuk jeboten napa kontakte boten. Oh, misalnya
pertama niatnya nikah kontrak, kok jebul nyaman dan arep diteruske, tetap itu hukumnya haram. Karena akad nikah itu tidak boleh dibuat permainan. Hukum agama di Indonesia, hukum pernikahan itu jelas mengatakan tujuan pernikahan itu untuk mencapai hidup bahagia sejahtera selama-lamanya, bahagia sejahtera, dan mencapai kesakinahan atau hidup tentram, bukan dibatasi waktu. Nah, kalau akad pertama wis dibatasi waktu, jelas ini permainan, dolanan dalam akad nikah, itu pun sudah haram, nggak boleh. Walaupun itu kok tadi nyaman terus arep diteruske, tetep haram. Kudune kuwi dibaleni akad nikah sing saestu-estu untuk hidup sehidup sesurga. Bukan hanya sehidup semati. Antil jannah. Ora kena. Ini menunjukkan bahwa nikah akadnya itu tidak boleh dibatasi oleh waktu. Paham toh? Agak coba nek nganu kae wakil nikah. Uang ke wakil nikah. Nah itu umpamane sing calone kundilah mati, ya sing wakile iki wajib menikahi. Misalnya ngene. Aku misalnya belajar di Mesir. Nah, aku belajar di Mesir wis pira 10 tahun misalnya. Terus aku di WA atau di telepon karo papa misalnya, ya. Papa. Nah, toh kono toh kene. Sampeyan tak jodohke karo anake tanggoku ya. Wayu minti lihir mulus solihah cah pondok. Kita warai fotone. Wah. Ya papa, ya. Nah, aku setuju. Tolong nikah secepatnya. Tapi saya belum selesai belajarnya. Ini masih seminggu lagi. Nah, itu terus di amre halale terus dinikahkan. Nikahi pakai wakil di Indonesia, nandur wakil untuk menikahi gadis itu atas persetujuan dari yang di Mesir, atas persetujuan saya. Oke, Mas Bambang oleh dadi wakilku. Nah, ternyata perjalanan dari Mesir ke Indonesia pesawatnya mengalami kecelakaan. Nah, Mas Bambang kuwi sing dadi wakil, gelem ra gelem ya tetep kudu melanjutkan, kudu dadi suami seterusnya, walaupun tidak cinta, tapi lama-lama dadi cinta. Cerai ya ora apa-apa cerai. Nggih ora sembrono selama kuwi nek jenenge wakil tetep ora oleh kumpul lho ya. Ora cuma mewakili nikah terus makili kumpulnya juga. Enggak boleh. Hah? Meninggal? Oh sing nang Mesir kuwi. Ayo engko nek wis bali ya wis otomatis wis dadi suamine. Sing maune wakil ya wis meng wakil lah. Wis otomatis bubar. Nah. Jadi ketika pulang saya dalam contoh tadi saya ketika pulang saya langsung bisa cupika-cupiki terhadap istri saya karena sudah diwakili nikah itu wis sah. Wis cupika-cupiki iso malam pertama, malam kedua tekan malam ke-7. Nah, wis sah gitu. Nah, kembali lagi ke pokok masalah bahwa yang bisa dikenai hukum mati adalah orang yang berzina yang sudah bersuami atau beristri, kemudian orang yang membunuh dengan sengaja, terus orang yang murtad.
Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita semua, sehingga kita sangat menghargai nyawa sesama muslim. Bahkan kalau santri itu bisa menghargai bukan hanya nyawa seorang muslim, tapi non muslim juga dihargai, atau makhluk lain sebangsa hewan pun juga nyawanya tidak sembarangan. Ojo gampang mateni yang hewan-hewan yang tidak berbahaya. Ngoten wallahu alam bisawab, mugi-mugi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sesi pengajian Syarah Arba'in Nawawiyah kali ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.